Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal reviewnya oli. Jadi ya banyak ya review-review itu yang terlalu tergesa-gesa. Jadi hanya gara-gara terasa licin, terasa kencang, terasa luar biasa halus, orang jadi menganggap wah oli ini bagus. Padahal yang namanya oli itu harusnya dinilai bukan dari awalnya saja, tapi setelah dipakai beberapa lama itu rasanya bagaimana. Karena harusnya fungsi oli tidak hanya pada saat olinya itu masih baru, tapi ketika sudah dipakai cukup lama itu rasanya bagaimana. Oli itu merupakan bagian yang penting dari keawetan komponen. Nah, oleh karena itu penting untuk memilih oli yang bisa awet dalam melindungi mesin. Jadi oli yang bikin suara mesin tetap halus, tidak kasar, tetap licin, tetap bisa memberikan performa maksimal, sekaligus bisa tetap melindungi mesin dalam waktu yang lama. Ya harus diakui ya bahwa sekarang ini standar oli itu sudah turun drastis. Bahkan masa ganti oli pun ya sudah turun. Sebelumnya 2000, sekarang ada yang ngomong 1000, 1500. Padahal ya itu yang salah bukan periode ganti olinya ya. Yang salah adalah olinya itu sendiri. Jadi sekarang mayoritas oli itu kemampuannya turun. Merek-merek yang dulu bagus sekarang jadi jelek. Merek Pertamina yang dulu dipuji-puji ya terbukti sekarang kualitasnya udah turun. Oli-oli lain juga sudah banyak yang turun lebih dulu. Bahkan termasuk oli impor yang belum diproduksi di Indonesia, seperti misalnya Motul. Motul sejak pindah ke Vietnam jadi ada keluhan. Apalagi yang oli-oli yang kemudian diproduksi di Indonesia, seperti Bardahel, Total, oli yang sebelumnya penulis puji, oli Petronas, sekarang jadi buatan Indonesia. Yang repot olinya juga jadi buatannya Nusaraya Putra Mandiri. Kualitas ya tentu sudah beda, nggak sama dengan oli impornya. Oli yang dulu buat sendiri pun oli Pertamina, padahal dulu oli Pertamina itu jadi acuan lah ya. Katanya semua oli itu beli bahan dasarnya di Pertamina, walau iya itu salah ya. Kan dulu pernah ada cerita oli Top One itu beli dari Cina, ya tentu masih banyak yang lain lagi. Katanya Pertamina punya kilang minyak sendiri, tapi ya nyatanya mengapa kok sekarang kualitasnya nggak sebaik yang dulu. Oli Fastron 15W50 dulu oke, sip. Sekarang juga Mesran SE40 yang dulu oke, tapi sekarang enggak. Dan itu terbukti jelas kelihatan dari uji pemanasan ya. Dulu olinya tahan panas, enggak cepat jadi hitam ketika dipanasi. Sekarang cepat jadi hitam. Yang harganya mahal sekalipun seperti oli Shell, mau Shell Advance Power, Helix, HX3, Rimula R4 Plus, Rimula R4X, R2, ya ternyata semuanya cepat jadi hitam. Mungkin sama pabriknya disebut, oh itu bahan oli sintetik, bahannya tidak mudah menguap.
Tidak mudah menguap tapi cepat jadi hitam. Dan ya cepat jadi hitam, cepat menguap, ini nggak akan bisa tahu hanya dengan uji yang ya cuma jarak 10 km 20 km gitu ya. Untuk tahu hitamnya ini ya butuh minim 500 km. Untuk tahu penguapan ya minim segitu. Kalau ini pun kondisi motor yang yang nggak sehat. Kalau motornya sehat, wah itu harus butuh waktu lebih lama lagi. Kalau mesin sehat ya betul-betul sehat, harusnya oli bagus itu bisa sampai 6.000 km. Itu oli standar tinggi itu. Oli yang nggak bisa 6.000 km kondisi apa adanya di motor matic yang tiap harinya ngebut, itu jelas olinya nggak bagus. Dari 6.000 km itu olinya nggak boleh sampai bikin suara mesin kasar, nggak boleh bikin mesin suaranya asak-asak, nggak boleh bikin performa mesin turun. Jadi performa mesin itu masih seperti motor baru. Nggak boleh getaran mesinnya keras. Dari warna oli juga gitu, nggak boleh warna olinya hitam pekat. Dan ya semua itu bakal terpenuhi kalau olinya itu bagus. Untuk soal warna mungkin ya masih ada perdebatan. Oli hitam itu ada yang bagus. Ya silahkan lah, oli hitam itu masih bagus, tapi jangan sampai kondisi dalaman mesin itu sampai berlumpur gitu ya. Berlumpur, keraknya tebal, itu nggak boleh terjadi. Yang namanya lapisan pelindung warna kuning pada mesin itu kan harusnya varnish ya. Ya oke lah, varnish itu nggak apa-apa, nggak banyak. Tapi ya jangan sampai kondisi mesinnya itu hitam lah. Kalau sampai kondisi part mesinnya hitam itu jangan sampai ya. Karena kalau hitam itu artinya ya sudah kebablasan, artinya olinya nggak bagus. Kalau olinya bagus ya walau dipakai 6.000 km, ini kita ngomong pemakaian motor matic atau motor bebek atau motor lagi, itu harusnya masih bagus ya. Ya tentu ini mungkin perlu ada diskon lah. Oh, perlu diskon karena kapasitas olinya sekarang sudah bukan 1 liter, cuma 800 ml misalnya. Apalagi juga ada yang ngomong 650 ml. Nah, volume oli makin berkurang ya tentu awetnya oli juga akan berkurang. Tapi tetap harusnya menilai kemampuan oli itu tidak dilakukan di kilometer yang pendek, harus kilometer panjang. Penulis juga sering lihat ya, review oli dilakukan ya jalan biasa gitu ya. Baiknya kalau review itu jangan cuma jalan biasa, ya pakai RPM tinggi lah. Misal kalau ya kebetulan punya motor bebek atau motor laki, ya cobalah jalan RPM tinggi gitu beberapa menit gitu. Kalau mesin standar di gaspol lama RPM tinggi mestinya nggak masalah lah ya. Dan itu juga nggak harus kecepatan tinggi. Misalnya transmisi 6 ya pakai gigi 4, transmisi 5 ya pakai gigi 3, transmisi 4 ya pakai gigi 3. Jadi nggak perlu kencang, tapi yang penting RPM tinggi. Karena RPM tinggi itu sangat penting ya untuk mengetahui kemampuan oli yang sebenarnya. Karena sekarang ini yang jadi problem dari oli itu adalah kemampuan untuk menahan untuk kuat di RPM tinggi atau jarak jauh. Banyak sekali bahan oli sekarang itu lemahnya di daya tahan itu.
Selain itu juga daya tahan panas ya, terhadap penguapan, terhadap oksidasi. Kalau misalnya nggak bisa RPM tinggi ya, misalnya motor matic, ya paling nggak dipakainya gaspol lah ya, nggak harus kecepatan tinggi, tapi misalnya kecepatan 40 ya, maka coba di kecepatan 30 gaspol sampai 40, terus lepas gas, direm jadi 20 lagi, gaspol sampai 40 gitu ya. Ya tentunya juga perhatikan kondisi jalan ya, jangan sampai mengganggu orang lain ya, karena ya mau nggak mau kita reviewnya harus di jalan. Kalau bisa juga sempatkan melihat angka akselerasi. Kalau motor matic ya 0-100, kalau manual ya bisa lihat di misalnya gigi 3, RPM rendah sampai RPM tinggi itu bisa secepat apa gitu ya. Tentu direkam biar bisa dapat membandingkan ya. Kalau untuk review itu juga perhatikan ya efeknya dari aditif. Ya mungkin ngomong halus macam-macam gitu ya, tapi perhatikan kapan mulai halusnya. Jadi apakah harus jalan kencang dulu, apakah cukup dengan jalan pelan-pelan, sudah makin halus suara mesinnya. Jadi ada ya oli yang butuh jalan sekian kilometer dulu baru bisa halus. Ada juga yang cukup jalan pelan-pelan sudah jadi makin halus. Nah makin halusnya ini juga kita lihat apakah setelah ngebut misalnya masih tetap halus atau jadi kasar. Terus kalau bisa ya ngecek licin ya, karena licin itu opsional juga. Ada yang suaranya halus gak licin, tentu juga ada sebaliknya, licin gak halus. Ada yang saat stasioner suaranya kasar, tapi begitu dipakai kencang jadi makin halus, makin licin. Apalagi kemudian di atas kecepatan 100 jadi malah makin tinggi top speednya. Itu juga ada. Tentu juga perhatikan kondisi cuaca, itu berkendaranya siang hari apa malam hari. Kalau siang hari apakah dalam keadaan cuaca dingin atau tidak. Karena kalau cuaca dingin ya tentu saja hasilnya beda dengan ketika cuaca panas. Seperti ya sekarang ini penulis ya, siang-siang cuacanya dingin ya mesin nggak kasar, dan ya dari bisa nahan kecepatan tinggi terus itu juga menunjukkan olinya tidak menghambat. Kalau olinya menghambat maka ya jelas akan jadi makin pelan lah ya di kecepatan tersebut. Nggak bisa bertahan di kecepatan 106 terus. Terus efek aditifnya terhadap akselerasi juga harus diperhatikan. Jadi yang namanya akselerasi itu bisa berkurang nggak cuma karena olinya terlalu kental ya. Memang ada oli terlalu kental itu akselerasi berkurang, terutama saat awal-awal saat mesin dingin. Oli terlalu encer juga bisa mempengaruhi. Jadi misal saat dingin akselerasi enak, saat panas akselerasi nggak enak, tarikannya jadi kacau macam-macam karena olinya terlalu encer. Juga bisa karena aditifnya, tarikan nggak bisa enak karena aditif olinya terlalu banyak, karena aditifnya jadi mempengaruhi pembakaran. Jadi ya banyak sih faktor untuk bisa review oli itu, tapi terutama ya ketika pemakaian sudah lama, gimana kemampuan olinya itu. Ketika olinya sudah dipakai, sudah mendekati masa ganti oli, gimana rasa olinya? Apakah kemampuan oli turun atau tidak?
Ya biasanya beberapa oli itu turunnya mendadak. Begitu olinya sudah terlalu encer, maka olinya itu langsung kemampuannya turun drastis gitu ya. Ya itu ya yang harus diperhatikan. Kalau kita reviewnya cuma hanya pada saat umur olinya masih rendah, masih pendek, yang terjadi adalah jadi banyak orang yang tertipu. Oh, oli ini sip, oh oli ini hebat, padahal ya sebenarnya nggak terlalu hebat. Padahal sebenarnya ya kemampuan olinya terbatas. Ya sayangnya untuk tahu oli itu sebenarnya bagus atau tidak itu butuh banyak pengalaman ya, pengalaman dalam mencoba oli, antara oli yang aditifnya kurang, oli yang daya tahannya bagus, oli yang kental, oli yang terlalu encer. Harus tahu ya rasanya ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.